Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sasti Nur Saidah. Saya mahasiswa semester 2 dari jurusan Pendidikan Agama Islam. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas mata kuliah Qiraatul Quran dengan dosen pengampu Bapak Dedi Irawan. Baiklah, jadi di video ini saya akan membahas materi tentang hukum bacaan mat. Hukum bacaan mat sendiri dibagi menjadi dua kelompok. Yang pertama ada mat asli dan yang kedua ada mat far'i. Baiklah, kita akan membahas terlebih dahulu mat asli. Nah, mat asli ini ada 4 macam. Yang pertama ada mat tabi'i, kemudian mat iwat, kemudian yang ketiga ada mat silah qasiroh, dan yang terakhir ada mat tabi'i harfi. Baiklah, yang pertama ada mat tabi'i. Nah, mat tabi'i ini disebut juga dengan mat asli. Mat tabi'i ini memiliki 3 pengertian. Yang pertama, apabila terdapat huruf hijaiyah yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Yang kedua, apabila terdapat huruf hijaiyah yang berharokat kasroh bertemu dengan ya sukun. Kemudian yang ketiga, apabila terdapat huruf hijaiyah yang berharokat domah bertemu dengan wawu sukun. Contohnya yaitu iya, bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, contoh dari mat tabi'i ada ya yang berharokat fathah bertemu dengan alif. Iyyaka. Baiklah, yang kedua ada mat iwat. Pengertian dari mat iwat sendiri ialah apabila terdapat huruf hijaiyah yang berharokat fathah tain bertemu dengan huruf alif, kemudian setelahnya waqaf. Nah, cara membacanya juga dipanjangkan 2 harokat. Contoh dari bacaan mat iwat ini yaitu wal jibala autada. Nah, mat iwatnya adalah huruf da. Da berada di akhir kalimat atau diwakafkan dan terdapat fathah tain dan juga bertemu dengan huruf alif. Maka cara membacanya dipanjangkan 2 harokat. Wal jibala autada. Kemudian yang ketiga itu ada mat silah qasiroh. Mat silah qasiroh ini apabila terdapat huruf ha domir yang berharokat kasroh atau domah, kemudian huruf sebelum dan sesudahnya tidak berharokat sukun, dan juga huruf setelah ha domir tidak terdapat hamzah. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat. Contoh dari bacaan mat silah qasiroh yaitu lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Nah, di situ ada lahu. Hu di situ adalah ha domir, kemudian huruf sebelum dan sesudahnya tidak berharokat sukun dan juga tidak bertemu dengan hamzah. Jadi disebut mat silah qasiroh. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Kemudian yang terakhir ini ada mat tabi'i harfi. Kemudian mat tabi'i harfi. Mat tabi'i harfi ialah setiap alif yang ada pada huruf ha, ya, to, ha besar dan ro. Mat ini berada pada huruf muqatta'ah pada awal sebagian surah dalam Al-Quran. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat. Contohnya yaitu hamim. Huruf ha di situ terdapat alif, maka cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 harokat. Namun jika di dalam Al-Quran huruf alif ini tidak tampak atau tidak terlihat. Kemudian contoh selanjutnya ada yasin, dan yang contoh terakhir ada toha. Baiklah, yang selanjutnya yaitu ada mat far'i. Nah, mat far'i ini juga masih dikelompokkan menjadi beberapa kelompok. Kelompok yang pertama ini ada bacaan mat bertemu dengan huruf hamzah.
Di sini ada 4 macam, yaitu mat wajib mutasil, mat jaiz munfasil, mat silah tawilah, dan mat badal. Baiklah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu mat wajib mutasil. Mat wajib mutasil yaitu apabila terdapat mat tabi'i bertemu dengan hamzah yang berada dalam satu kata. Maka cara membacanya yaitu dipanjangkan 4-5 harokat. Contohnya yaitu idza jaa nasrullahi wal fath. Contoh bacaan mat wajib mutasil yaitu jaa, terdapat mat tabi'i bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Kemudian yang kedua ada mat jaiz munfasil. Nah, mat jaiz munfasil ini adalah apabila terdapat hamzah, apabila terdapat mat tabi'i bertemu dengan hamzah yang tidak berada dalam satu kata. Cara membacanya sama, yaitu dipanjangkan 4-5 harokat. Contoh bacanya yaitu bala inna rabbahu kana bihi basira. Bacaan mat jaiz munfasil adalah huruf lam. Di situ huruf lam terdapat mat tabi'i kemudian bertemu dengan hamzah dan tidak berada dalam satu kata. Bala inna rabbahu kana bihi basira. Kemudian yang ketiga ini ada mat silah tawilah. Mat silah tawilah adalah apabila terdapat huruf ha domir bertemu dengan hamzah. Kemudian cara membacanya juga dipanjangkan 4-5 harokat. Contoh bacaannya yaitu man dalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idnih. Di situ terdapat huruf ha domir bertemu dengan hamzah. Kemudian yang keempat ada mat badal. Mat badal ini adalah apabila terdapat huruf hamzah bertemu dengan mat tabi'i, yaitu apabila terdapat hamzah bertemu dengan huruf mat, yaitu alif, ya sukun, dan waw sukun. Contohnya yaitu Rabbana innana amanna. Baiklah, kemudian jenis mat far'i yang kedua ini yaitu bacaan mat yang bertemu dengan sukun. Ini dibedakan ke dalam dua jenis. Yang pertama ini ada mat arid li sukun. Mat arid li sukun ini terjadi apabila mat tabi'i bertemu dengan huruf yang berharokat. Apabila mat tabi'i bertemu huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Cara membacanya ini dibaca panjang 2, 4, atau 6 harokat. Contoh bacaannya yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Nah, bacaan mat arid li sukunnya terdapat di dalam kata him, karena di situ terdapat mat tabi'i kemudian berada di akhir kalimat. Kemudian yang kedua ini ada matlin atau mat lain. Pengertiannya adalah apabila terdapat huruf yang berharokat fathah bertemu dengan ya sukun atau wawu sukun. Setelahnya huruf berharokat yang disukunkan karena waqaf. Jadi mat lain ini apabila terdapat fathah kemudian dia bertemu dengan ya atau wawu sukun. Cara membacanya yaitu dipanjangkan 2 atau 4 atau 6 harokat. Contohnya adalah li'ilafi Quraisy. Bacaan mat lain di situ terdapat huruf ro yang berharokat fathah bertemu dengan ya mati. Kemudian yang ketiga ini ada mat lazim kalimi muthaqal atau mat lazim muthaqal kilmi. Nah, pengertiannya yaitu apabila terdapat mat bertemu dengan huruf yang bertanda tasjid, maka cara membacanya dipanjangkan 6 harokat. Contoh bacanya yaitu
wa hajjahu qaumuh. Kemudian yang keempat ini ada mad lazim mukhafaf kalimi. Pengertiannya yaitu apabila terdapat mad bertemu dengan huruf yang bertanda sukun. Contohnya yaitu al-ana wa qad kuntum. Baiklah, mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf, dan hanya kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.